Apakah diriku yang paling baik? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami memandang kepada besarnya anugerah-Mu atas kehidupan kami, sampai hati kami terpana memandang kasih yang begitu besar atas kami, seseorang yang sesungguhnya tidak sempurna di hadapan-Mu. Namun Engkau berkenan atas kehidupan kami. Engkau memberi hari baru kepada kami. Engkau memberikan janji penyertaan-Mu di hari ini. Bapa, terima kasih. Kiranya firman-Mu beserta dengan kami, supaya kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari kitab Amsal pasal 16, ayat yang kedua. Di sana dikatakan demikian: segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini sangat dalam untuk kita rasakan. Melalui ayat ini, kita hendak diberitahu bahwa manusia, termasuk juga kita, seringkali sangat sulit untuk mengenali sesuatu yang buruk di dalam diri kita. Tetapi sebaliknya, kita mudah sekali mengenali sesuatu yang buruk di dalam diri orang lain. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena kita tidak terbiasa untuk melihat sesuatu yang buruk dengan kejujuran di dalam kehidupan kita. Jika kita berdekatan dengan seseorang yang berkeringat, mungkin kita akan menjauh sambil menutup hidung, tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya kita ini juga berkeringat, dan keringat kita belum tentu lebih wangi daripada keringat orang tadi. Saudara dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Kembali kepada hal yang tadi, kita ini kesulitan untuk melihat hal yang buruk di dalam diri kita. Kita selalu merasa diri benar. Kita selalu merasa diri bersih. Itulah sebabnya ayat ini mengatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Itulah sebabnya ayat ini secara tidak langsung melarang kita untuk kita memiliki pandangan hanya bersumber dari diri kita sendiri. Mengapa? Karena pandangan diri kita sendiri tidaklah objektif. Kita tidak mampu untuk mengenal diri kita sendiri. Yang kita tahu adalah kemauan bahwa kita ingin selalu baik
dan merasa selalu baik. Kemudian ayat ini berkata, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Apa artinya? Artinya adalah ketika ayat ini menyadarkan kita bahwa pandangan diri kita sendiri terhadap diri kita belum tentu benar, bahwa jalan yang kita tempuh belum tentu bersih, maka segala yang kita anggap benar dari diri kita sendiri, hendaklah itu diperhadapkan kepada kebenaran Tuhan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena hanya firman Tuhan sajalah yang saat kita baca akan dapat mengoreksi diri kita tanpa kita tersinggung. Ketika kita membaca firman, dan firman yang kita baca atau yang kita dengar mengoreksi diri kita, menyalahkan diri kita, dan membawa kita kepada kebenaran, maka kita akan rela hati menerimanya. Karena kita sadar bahwa firman itu bersumber dari yang maha benar, jauh di atas kebenaran kita sendiri. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa menyerahkan hati kita, menyerahkan perbuatan kita, menyerahkan pemikiran kita untuk kita perhadapkan kepada kebenaran Tuhan melalui firman-Nya. Biarlah firman-Nya yang menguji diri kita. Apakah benar hidup kita telah ada di dalam kebenaran Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, jangan biarkan kami menilai diri kami benar menurut pandangan kami sendiri. Jangan biarkan kami menilai jalan kami bersih menurut pandangan kami sendiri. Tetapi biarlah kami diam di hadapan-Mu, mendengar firman-Mu, lalu membiarkan firman-Mu mengisi hati kami, supaya kami mengetahui kebenaran yang sejati, supaya kami mampu melihat kesalahan-kesalahan kami, dan kami mengubahnya sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin dan sertai hari ini dalam kesehatan dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.